update kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, para leader di tim nasional Anies Muhaimin, ada Ketua Dewan Pakar Prof. Hamdan Zulfa, ada anggota Dewan Pakar Mas Bambang Wijayanto, kemudian ada Ketua Tim Hukum Nasional Pak Ari Yusuf, ada Ketua Tim Riset Pak Amin Subekti yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar. Dan di belakang ada tokoh-tokoh yang terus bersama kita, Pak Ustadz Yusuf Matak, Mas Yuki, Oke. Saya pertama ingin menyampaikan terima kasih tentu saja kepada rekan-rekan media yang terus mengawal proses. Saya berkali-kali menekankan di berbagai forum bahwa perjuangan kita dua, perjuangan elektoral tentu saja harus kita tuntaskan, tapi sebetulnya ada perjuangan lebih besar, yaitu menjaga demokrasi kita. Karena itu perspektif Timnas Amin selalu ingin menjaga keduanya. Pak Anies semalam mengatakan bahwa perjuangan menaikkan kelas permainan, tanda kutip, di pemilu ini berhasil, karena kita berhasil mendorong pemilu itu lebih menyuarakan gagasan, ide, bukan lagi tubrukan antar kelompok. Ya. Kita juga berhasil membawa kata-kata kunci seperti etika, moral, adab ke dalam diskursus hari-hari, dan itu satu pencapaian yang menurut kami kita perlu syukuri bersama. Dalam urusan elektoral, kita menyimpulkan bahwa semuanya masih terlalu dini untuk disimpulkan apapun, karena semuanya masih berupa prediksi, bukan merupakan hasil-hasil yang secara konstitusional memang sudah konklud. Saya ingin memberi kesempatan pada Prof. Hamdan untuk memulai dari sisi konstitusionalisme, kemudian nanti Pak Amin memberikan beberapa contoh temuan riset yang sekarang sedang dikerjakan. Sudah itu Pak Ari akan menyampaikan update temuan-temuan tim hukum nasional, dan nanti Mas Bambang juga memberikan pandangan-pandangan mengenai aspek hubungannya dengan kepentingan publik. Ingin saya ulangi sekali lagi tadi yang dikatakan oleh Mbak Hani. Ternyata yang diceritakan di film Dirty Votes itu betul-betul hanya sebagian kecil dari apa yang kita alami hari-hari ini, gitu ya. Jadi ya, itu dokumenter, bukan fitnah, bukan apa, tapi rekaman fakta-fakta yang diulas dengan atau ditata dengan sangat baik dari segi seni maupun substansi. Tapi kita mengalaminya, dan hari-hari ini kita sedang ditambahi bukti-bukti bahwa pemilu kita memang banyak masalah yang mesti dibereskan. Dan untuk itu pertama ingin memberikan kesempatan pada Prof. Hamdan untuk memberi frame besarnya dulu. Kepada Prof. Hamdan dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Sudirman. Rekan-rekan sekalian, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan mengawali konferensi pers ini. Pertama, bahwa quick count ya, yang sekarang beredar oleh berbagai lembaga survei bukan merupakan data valid menurut hukum yang bisa jadi pegangan. Karena itu terlalu dini kita menyimpulkan bahwa suara dari paslon tertentu sudah mencapai angka sekian yang pasti dan sampai merayakannya. Kita harus menghormati proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU yang sekarang dilakukan secara berjenjang.
data berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang itulah yang merupakan data hukum yang menjadi pegangan kita yang paling valid. Saya kira itu yang pertama. Oleh karena itu, kami dari tim nasional meminta kepada seluruh saksi-saksi dan relawan di seluruh Indonesia, yaitu saksi dan relawan Amin, untuk terus mengawal proses rekapitulasi ini yang dilakukan secara berjenjang pada saat sekarang ini. Kami melihat indikasi, ya, jangan sampai bahwa quick count nanti menjadi patokan dalam mengisi mengisi dalam rangka rekapitulasi manual. Karena itu kita minta betul untuk menjaga jangan sampai sekali lagi bahwa quick count bisa menjadi rujukan untuk menentukan siapa yang menang dengan melakukan pengubahan-pengubahan dalam rekapitulasi manual. Saya minta dijaga betul. Karena itulah data yang paling valid, yang menurut hukum jadi pegangan untuk menetapkan siapa yang memperoleh berapa suara dan siapa yang menjadi peringkat berapa dalam perolehan suara Pilpres. Kemudian yang ketiga, kami juga perlu menyampaikan kepada seluruh relawan, saksi, dan masyarakat yang concern terhadap pemilu yang berintegritas, pemilu yang jujur dan adil, untuk mengumpulkan dan menginventarisasi segala pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan baik sebelum hari H pencoblosan, pada saat hari H pencoblosan, dan setelah hari H pencoblosan. Karena kami menemukan indikasi bahwa ada satu benang merah antara sebelum hari H pencoblosan, saat hari H pencoblosan, dengan setelah pencoblosan. Pelanggaran-pelanggaran itu terjadi secara sistematis. Kami sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti yang terkait, yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif itu. Tadi diawali dengan film DT4. Apa yang ada di sana? Yang ada di sana adalah permulaan desain sebuah pelanggaran. Kita bisa simpulkan seperti itu dari data-data yang digunakan dalam film itu. Sekarang kita hendak membuktikan, dan bukti-bukti awal kita temukan bahwa implementasi dari desain itu mulai nampak satu persatu, dan ini sedang kami kumpulkan seluruh Indonesia. Karena itu sekali lagi kami minta betul, pemilu ini belum selesai, pemilu masih berproses. Rekapitulasi manual yang merupakan rekapitulasi yang valid menurut hukum sedang diproses, dan kita menunggu proses itu, dan kami minta seluruhnya masyarakat untuk mengawal itu sampai pada tingkat yang paling akhir. Bagi pasangan Amin dan Timnas Amin, kami apapun yang kami lakukan untuk menjaga keadaban pemilu. Keadaban pemilu ada pemilu yang berintegritas,
pemilu yang jujur dan fair agar negara kita ini menjadi negara yang beradab. Ya. Negara kita ini adalah negara yang dibangun di atas pemerintahan yang legitimate. Itu hal yang jauh sangat penting dari hanya sekedar menang dan kalah. Karena itu penting sekali kami catat bahwa inilah perjuangan kami dan inilah kehendak perubahan. Kita ingin menghendaki pemerintahnya legitimate, negara yang kuat, dan keadaban dalam berperintah. Saya kira itu menjadi concern kami, dan itulah sebabnya pada hari ini kami mengajak masyarakat semua, ya, kami mengajak kepada publik untuk menjaga integritas pemilu ini agar negeri kita ini negeri yang lebih baik. Saya kira itu yang bisa sampaikan sebagai pengantar. Nanti akan disambung lagi oleh yang lain. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Hamdan, terima kasih. Salah satu poin yang kepingin saya garis bawahi adalah jangan sampai quick count itu dijadikan basis untuk memaksa hasil real count dengan memanipulasi sistem, dan ada indikasi sistem itu tidak cukup reliable, tidak cukup terpercaya, sehingga terjadi tadi manipulasi dari sistem yang seperti ingin digiring pada hasil quick count. Nah, ini yang akan disampaikan oleh Pak Amin, beberapa contoh saja, kemudian nanti disambung oleh Pak Ari untuk menjelaskan tipe-tipe atau pola-pola dari pelanggaran atau kecurangan. Kepada Pak Amin Subukti dipersilakan. Terima kasih Pak Sudan Said, juga Prof. Hamdan sebelumnya sudah menjelaskan. Audinya Pak, tekan sekali itu hold Pak, posisinya hold Pak. Udah. Oke Pak. Makasih Pak Sudirman, Prof. Hamdan yang tadi sudah memberikan pengantar tentang apa yang terjadi di belakangan. Jadi kami juga mengamati apa yang berkembang di masyarakat, terutama laporan-laporan yang muncul di sosmed maupun di grup-grup WhatsApp tentang adanya diskrepansi atau khususnya perbedaan dari apa yang muncul antara formulir C1 dan perhitungan yang ada dalam website KPU. Jadi kami diminta sebagai tim riset untuk melakukan pendalaman apakah hal ini adalah sesuatu yang terjadi gitu. Jadi akhirnya yang dilakukan adalah kami betul-betul membuka apa yang ada di dalam website KPU di pemilu2024.go.id. Lalu kemudian mencoba memeriksa dalam beberapa jam terakhir gitu ya, membandingkan apakah ada sesuatu kelemahan di dalam uploading ya, kira-kira gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini barangkali dalam beberapa jam terakhir dari masukan-masukan yang muncul dari masyarakat baik melalui media sosial maupun grup WhatsApp langsung, itu kita coba lakukan pendalaman dengan membuka langsung di website KPU. Jadi tim-tim teman-teman media pun bisa melakukan hal yang sama dengan yang kami lakukan. Maka dalam beberapa jam terakhir ada sekitar 335 laporan dari berbagai TPS yang coba kita lihat di website KPU. Ternyata dari 335 yang kita buka itu terdapat memang perbedaan antara angka yang ada di dalam tabulasi dengan dokumen pendukung berupa formulir C1 yang diupload di website tersebut. Nah, dan itu tersebar di 181 kota dan 36 provinsi. Jadi sebarannya kira-kira. Jadi dari 335 itu yang baru kita bisa lakukan riset di dalam website KPU, kira-kira hasilnya seperti itu. Terjadi diskrepansi atau perbedaan antara formulir C1 dengan tabel yang ada dalam website KPU. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan itu tersebar dengan sebaran yang beda-beda. Jadi kalau bisa dikatakan penggelembungan suara itu terjadi baik terhadap 01, 02 maupun 03. Tapi kalau dilihat proporsi angkanya itu proporsinya adalah 01 mendapatkan kira-kira tambahan suara itu adalah 19,6%,
02 mendapatkan tambahan suara 65%, di atas C1, dan pasangan 03 mendapatkan 15,4%. Jadi ini yang kami temukan di dalam website pemilu2024.go.id. Jadi saya kira membuktikan bahwa apa yang dibicarakan di masyarakat itu ternyata terjadi dalam situasi nyata. Nah, kemudian bisa tunjukin barangkali oleh tim kira-kira seperti apa sih? Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang. Pada semua tim baik dari 01, 02, 03 bisa membuka sendiri. Begitu membuka sendiri, telusur sendiri, silakan lakukan sendiri, kira-kira seperti itu. Dari sana akan kelihatan, oke, misalnya ini contoh ya, ini satu contoh di daerah tertentu ya, bisa dibaca di situ. Ternyata di atas itu akan kelihatan berapa sebenarnya angka yang ditampilkan menjadi hasil di TPS tersebut. Lalu dari sana kemudian di situ terlihat ya, saya bacakan bahwa di situ, maaf, ini yang ditampilkan adalah di Boyolali ya, di Andong Palemerejo TPS 006. Jadi Kecamatan Andong, Kelurahan Palemerejo TPS 006. Di tulisannya seperti apa bisa dilihat. Lalu kemudian dokumen C1-nya itu bisa dilihat angkanya seperti apa. Nah, ini yang summary-nya hasil dari riset yang kami lakukan, ada perbedaan seperti ini, dan di 331 TPS yang sudah kami lakukan penelitian lebih lanjut hari ini. Demikian Pak Sudiman, barangkali lebih luasnya nanti Pak Ari bisa menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Sekali lagi ini contoh, dan teman-teman di riset akan terus mendalami. Yang akhirnya kecurigaan masyarakat bahwa terjadi penggelembungan suara memang menemukan buktinya, atau kita menemukan buktinya. Jadi kita akan terus dalami, dan mari kita dengar Pak Ari untuk menjelaskan pola-pola kecurangan yang lebih luas. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Dirman. Kawan-kawan sekalian, tidak ada satu pihak pun dapat mengklaim kemenangan jika kita ketemukan fakta-fakta begitu banyaknya bukti-bukti kecurangan. Sehingga ini menjadi dasar kita. Jadi kami dari tim hukum nasional Amin, 1 hari sebelum pencoblosan kami sudah menerima laporan-laporan. Kami bersiaga 24 jam di posko. Sampai saat ini pun kawan-kawan di tim hukum Amin nasional masih menerima semua laporan-laporan tersebut. Kami juga memiliki tim hukum nasional di daerah di 34 provinsi. Semuanya sampai sekarang masih menerima banyak sekali laporan-laporan tersebut. Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Amin itu salah satu pengelompokan yang kami sudah temukan sebagai bentuk kecurangannya. Kami sebut di situ sebagai penggelembungan suara melalui sistem IT KPU. Ini penggelembungan suara ini dilakukan secara masif. Tadi sampel itu hanya di beberapa tempat yang ini kan. Sedangkan kami sudah memverifikasi ribuan laporan TPS yang kita cek langsung C1-nya yang menurut versi kita. Karena kami juga punya kawan-kawan di daerah yang bisa memfoto langsung C1 hasil. Kami cek di KPU berbeda. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu hanya bagian dari sampling saja. Lalu yang kedua, tentang suara-suara yang sudah tercoblos di 02. Itu banyak sekali. Mungkin tidak hari ini kita presentasikan karena kan kami lagi kumpulkan. Banyak sekali surat-suara yang sudah tercoblos yang masyarakat terima. Lalu yang ketiga, pengarahan aparat desa melalui asosiasi kepala desa. Ini sudah kami omongkan sejak lama, bahwa modus ini sudah betul-betul terjadi. Dan betul, ternyata pada hari H itu terjadi. Bagaimana kepala-kepala desa itu memberikan pengarahan langsung ke KPPS dan ikut serta untuk kemenangan paslon tertentu. Lalu pengarahan lansia oleh KPPS, jumlah surat suara yang kurang, penghalangan pemilih di PPLN,
manipulasi data DPT, lalu upaya menghalangi saksi di TPS, dan money politik. Ini pengelompokan modus-modus yang sudah kami temukan di lapangan. Dan ini nanti akan pada waktunya secara bertahap akan kami sampaikan ke publik setelah kami lakukan verifikasi. Jadi kami dalam hal ini berkepentingan mengawal proses pemilu ini dengan baik, tidak hanya untuk kepentingan Amin, tapi lebih utamanya adalah kepentingan rakyat. Jutaan suara rakyat yang merasa dicurangi. Itu pokoknya. Intinya di sana. Jadi kita jaga betul bahwa betul-betul suara rakyat yang dikehendak itulah yang akan menjadi kenyataan. Mungkin itu saja dulu dari saya. Terima kasih Pak Dirman. Terima kasih Mas Ari. Selanjutnya kepada Mas Bambang Wijayanto dipersilakan untuk menyampaikan perspektifnya yang Mas Bambang sangat engage dengan berbagai komunitas masyarakat sipil dan juga punya concern yang sangat tinggi pada berbagai penyimpangan. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mas Dirman. Teman-teman semua, insya Allah apa yang dilakukan oleh Amin akan bekerja sama nantinya dengan seluruh civil society yang juga mempunyai concerns yang sama. Ada kawal pemilu, ada jaga suara rakyat, ada kecurangan pemilu.com. Dari 5-6 organisasi ini insya Allah nanti kita akan coba melakukan konsolidasi untuk bersama-sama melihat dan mendalami berbagai kecurangan yang terus terjadi ini. Itu bagian pertama yang penting. Bagian yang kedua, semua persoalan ini sebagian besarnya memang ada proses di mana manajemen kepemiluan tidak dilakukan secara baik. Berkali-kali saya dengar Mas Ari mengatakan bahwa kami meminta dilakukan audit terhadap IT. Ada 2 surat sudah dikirimkan ke KPU dan terakhir ada surat ke Bawaslu untuk meminta KPU menindaklanjuti atau melakukan audit terhadap, tapi itu tidak dilakukan. Sehingga kemudian kita mendapatkan hari ini masalah-masalah yang berkaitan dengan sistem IT KPU yang tiba-tiba shutdown dan informasi-informasinya yang sebagiannya tidak bisa diakses. Yang ketiga, kalau kemudian semua bentuk kecurangan itu dikategorisasi, sebenarnya ada 3. Satu, seluruh kecurangan yang berkaitan dengan angka, dengan elektoral. Tadi dijelaskan, Mas Amin menjelaskan, sebagiannya Mas Ari menjelaskan. Ada yang berupa kekhilafan, ada yang berupa kesengajaan. Itu semuanya angka. Sebagai contoh, saya kebetulan untuk luar negeri, saya masuk di Malaysia, saya masuk di Kinabalu, dan di situ ada angka yang fantastis, Mas. Saya masih ingat tuh, nomor 1 kalau tidak salah cuma dapat 22. Nomor 2 dapat 77, nomor 3 dapat 36. Itu di C1. Tapi di C hasilnya, nomor 1 alhamdulillah 22, nomor 2 8.077, dan nomor 3 80.032. 80.000, Mas. Jadi kebayang itu, angka itu fantastis sekali. Tapi yang menarik, begitu angka itu dikeluarkan, KPU buru-buru kemudian melakukan revisi. Nah, lagi-lagi sebenarnya bisa jadi kecurangan itu tersebar berserak dan luar biasa. Jadi angkanya tuh nggak main-main. Kalau tadi yang diceritakan tuh baru 100, 200, 500. Ini ada yang ribuan dan puluhan ribu, nggak masuk akal. Ketidakwarasan itu terjadi dalam angka. Yang kedua sebenarnya yang menarik adalah angka yang kemudian masuk itu sebenarnya tidak bisa memuat kecurangan-kecurangan sebelumnya. Kalau money politik itu juga terjadi nih. Yang berserakan tuh money politik. Nah, money politik itu yang tercermin menjadi angka. Angka itu yang sebagiannya ditulis tidak benar. Jadi money politiknya itu juga dahsyat luar biasa. Angkanya sebagian juga ada, bukan hanya KPU, ada yang dicoblos-coblosin langsung. Nah, itu juga ada soal. Nah, yang ketiga yang tadi Mas Ari sebagian besar mengatakan,
itu adalah soal lembaga penyelenggaranya. Lembaga penyelenggaranya ada KPPS yang mengarahkan atau petugas TPS yang mengarahkan lansia, ada yang tidak memberi ruang pada saksi. Itu hampir sebagian besar informasinya adalah berkaitan dengan independensi, integrity dari orang yang disebut dengan KPPS. Itu bagian yang jadi kecurangannya itu seperti itu. Nah, kalau kemudian ini diletakkan kepada cita-cita Amin, semuanya itu mendorong pada satu kesimpulan, kuantitas itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Sehingga klaim kemenangan itu menjadi tidak valid karena kuantitas yang dirumuskan itu tidak berbasis pada kualitas penyelenggaraan pemilu yang diatur oleh undang-undang itu. Yang lebih menyedihkan lagi sebenarnya, legalitas yang dihasilkan itu sama sekali tidak mempunyai dasar legitimasi. Mas SS, Mas Sudirman tadi mengatakan seperti itu. Kalau kecurangan terjadi, integritas tidak terjadi, fairness tidak terjadi, bagaimana legitimasi bisa dibangun atas legalitas kuantiti yang tadi dikemukakan? Kami hampir sampai pada kesimpulan bahwa masif, sistematik, dan terstruktur itu benar-benar terjadi dengan kualitas kadar pelanggarannya yang jauh lebih dahsyat ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Yang terakhir, tidak ada pilihan lain untuk dilakukan 3 hal. 1, partisipasi publik untuk mengawasi kualitas proses itu menjadi penting. Dan kata kuncinya nanti selesai pencoblosan ini ada 2 isu penting. Pengiriman kertas suara itu juga bisa menjadi titik rawan yang lain, dan rekapitulasi atas hasil kuantitas yang bermasalah itu juga jadi masalah. Jadi rekapitulasi di kecamatan itu menjadi masalah. Itu yang harus diperhatikan. Bagian yang lain adalah kemungkinan besar orang-orang yang sekarang mempunyai informasi akan diintimidasi. Kemungkinan besar akan terjadi seperti itu. Selain mungkin diiming-imingi. Itu yang mesti diperhatikan. Dan yang ketiga, yang terakhir, peran serta dari media menjadi bagian yang sangat penting untuk memastikan jaminan kualitas election kita dan proses demokrasi ini menjadi jauh lebih baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas PW. Terima kasih. Sebagai penutup, sebelum kita dengar pertanyaan dari teman-teman, saya ingin mengulang pesan dari Prof. Hamdan tadi bahwa pemilu belum selesai. Belum ada satupun pihak yang dinyatakan menang atau kalah. Dan kami ingin mengajak seluruh pendukung Amin, para relawan, civil society, untuk terus mengikuti proses ini, menjaga proses ini sampai betul-betul tuntas. Fakta bahwa mulai ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang sekarang sudah menjadi isu publik itu akan membuat kita dan teman-teman di lapangan lebih waspada supaya proses pengawalan suara bisa diselesaikan dengan baik. Demikian dari kami. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, Mas. 1